Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam rangka kita bermusuhan dengan setan, melawan penyesatan setan pun kita juga harus bahu-membahu. Jangan malah kita bercerai-berai, berpecah belah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awunlah, bertolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena apa? Karena setan mereka juga berserikat, bersiasat di dalam rangka menyesatkan atau menghancurkan musuh-musuhnya, yakni kita manusia dan jin yang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semuanya, rahimani wa rahimakumullah. Setan, mereka iblis, makhluk gaib, jin termasuk, itu mereka bisa melihat kita, bisa melihat kalian. Dan kalian tidak bisa melihat mereka. Dan mereka mereka itu adalah musuh kita yang nyata. Nah, bagaimana Pak kita bisa berhadapan dengan musuh yang mereka bisa melihat kita nggak bisa melihat mereka? Logikanya pasti kita koit, Pak. Ini menunjukkan bahwa di dalam permusuhan kita dengan setan itu sebenarnya kita dalam pihak yang kalah, yang lemah. Pada fitrahnya demikian. Tetapi Allah dengan pensyariatannya memberikan informasi-informasi, setan akan tidak bisa menyentuh, tidak bisa akan mengganggu, tidak akan bisa menyesatkan kalau amalkan ini, lakukan ini, lakukan ini. Nah, ini. Jadi ya gimana lah Pak, orang perang kita ini, ya, innahu lakum aduwwum mubin. Bahwa setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bisu wal fahsya. Hari-hari mereka itu mengajak atau memerintahkan atau menggiring kalian dengan untuk melakukan keburukan-keburukan dan kekejian-kekejian. Wa antaqulu 'alallah, dan untuk mengatakan hal-hal yang dari Allah atau tentang Allah ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui, menyesatkan, menginformasikan, memberi pemahaman tentang Allah itu dengan hal yang keliru. Allah punya anak lah, Allah punya menteri-menteri lah, dewa-dewa lah, dan lain sebagainya. Ini pekerjaan setan dan kita tidak boleh gentar karena ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga dan kita diberikan satu kekebalan apabila kita amalkan. Apabila kita pupuk keimanan, dengan keimanan keyakinan itu kita amalkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Nah, dalam hadis ini pun kita diberikan satu pengertian bahwasanya setan itu sesungguhnya mereka di dalam menyesatkan kita, Pak. Mereka itu kompakan, Pak. Mereka itu saling bantu. Mereka saling berinteraksi, saling bahu membahu. Nah, ini mengajarkan pada kita dalam rangka kita bermusuhan dengan setan, dalam rangka kita berperang dengan melawan penyesatan setan pun kita juga harus bahu-membahu. Jangan malah kita bercerai-berai, berpecah belah. Itu perintah Nabi itu apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertawunlah, bertolong-menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena apa? Karena setan mereka juga berserikat,
Setan itu bersiasat di dalam rangka menyesatkan atau menghancurkan musuh-musuhnya, yakni kita manusia dan jin yang muslim. Maka supaya kita kokoh kerjasamanya, kokoh ta'awunnya, perintah Nabi dilanjutkan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sampai bangun perkumpulan, jangan sampai membangun pola interaksi untuk bersama-sama saling memudahkan, saling membantu di dalam keburukan, wala ta'awanu 'alal birri, dalam alal ismi, dalam perbuatan dosa, dan udwan, dan permusuhan. Kalau sudah ada temannya berselisih, jangan malah dipanas-panasi, Pak. Jangan malah dipanas-panasi, dikomplot-komploti, digeng-gengin begitu. Jangan. Ya sudahlah, kita yang tidak terlibat dalam perselisihan itu ya menganggap tidak ada apa-apa. Dengan yang ini baik, dengan yang sana baik. Justru dalam ajaran Islam, kita diantara kebolehan kita berbohong itu adalah dalam rangka mendamaikan dua saudara kita yang berselisih. Jadi ada 3 kebohongan yang boleh. Ini sudah sering kita sampaikan. Bohong pasangan, bohong suami istri untuk menyenangkan pasangannya. Istrinya biasa-biasa saja, tapi dibohongi, ma sampean itu kok kayak Marisa gue, misalnya kayak cantik, lebih cantik dari Marisa. Ini orangnya sudah meninggal, Allah yarhamha. Mudah-mudahan Allah ampuni Marisa. Masakan tidak enak, ya bohong saja suami. Demikian istri, bohong saja pada suami. Pokoknya bohong-bohong aja lah, yang tujuannya menyenangkan pasangan, itu yang boleh. Yang kedua, bohong dalam siasat berperang, itu tidak memberikan kekuatan, data kekuatannya, tidak memberikan siasat mau nyerang dari mana, pakai mekanik apa, tidak disampaikan. Dan yang ketiga, bohong dalam rangka mendamaikan perselisihan di antara teman, di antara sesama saudara. Ini bohong, si A si B berselisih, kita ingin mendamaikan dengan berbohong, ngomong kepada si A, sebenarnya B itu cek teronya baikan, tapi dia itu karena merasa lebih tua atau bagaimana. Kalau seandainya sampai bilang sedikit saja, menyapa, senyum saja, dia akan lebih menyambut dengan baik. Padahal itu B tidak ngomong seperti itu. Nah kemudian ke B juga ngomong, B sebenarnya A itu ya bilang ke saya, sebenarnya ya emannya kalau tidak rukun, karena ini cuman seandainya A bilang ke saya, seandainya B itu ya mau ini aja. Ini bohong, Pak, sehingga sama-sama menuju pada kebaikan. Ini bohong tapi diperbolehkan. Nah, ini wala ta'awanu, tadi larangannya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan sampai ngompor-ngompori saudaranya yang sedang berselisih paham. Itu namanya membantu dalam permusuhan. Ini dosa besar, dosa banget. Ya, meskipun tidak termasuk dalam 7 dosa besar, tapi ini dosa yang tidak main-main. Yang terakhir, bahwa setan saling bahu-membahu membuat siasat, saling bantu-membantu, saling kasih informasi untuk menyesatkan manusia. Maka kita pun juga harus ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Terakhir, Pak, bahwasanya kalimat itu disunnahkan oleh pensyariatan kita. Sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan kebaikan yang banyak, pahala atau fadilah yang banyak. Apabila tidak dikerjakan meskipun tidak dosa, itu rugi besar karena tidak mendapatkan kebaikan yang harusnya bisa kita peroleh. Jadi sunnah itu bukan kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, bukan itu. Sunnah itu adalah apabila dikerjakan mendapatkan sesuatu yang besar, tetapi kalau tidak dikerjakan rugi besar. Maka kesunahan-kesunahan itu sangat-sangat kita butuhkan, karena supaya kita tidak rugi di hadapan Allah, tidak rugi besar. Ya sekarang loh, Pak, ya, sholat suruk, sholat isrok suruk, di waktu suruk itu, sholat isrok itu, sholat subuh berjamaah, kemudian tidak pulang berzikir, apakah ngaji, apakah taklim, apakah
wiritan sampai terbit. Ini nggak lama kok, ini nggak sampai 1 jam, ya paling banter 1 jam perak. Terus kemudian sholat 2 rakaat, Pak, hasilnya itu mendapat pahala haji umroh sempurna, Pak. Abah Malikun ini berapa kali ngantar orang umroh, dampingin, jaga kesehatannya, tahu sendiri bagaimana lelahnya, berapa biaya yang mereka keluarkan. Itu pun kemungkinannya masih 2. Kalau haji misalkan ya haji yang mabrur dan haji yang tidak mabrur, ada kemungkinan tidak mabrur. Umroh pun juga ada umroh yang makbul, ada yang tidak makbul. Artinya ada potensi kegagalan secara spiritual. Nah, tetapi jaminan Allah apabila orang sholat suruh 2 rakaat setelah ikut sholat berjamaah kemudian berzikir, itu jaminannya kehamilan, sempurna, tamatan, sempurna. Berarti kalau haji umroh berarti haji yang mabrur, umroh pun yang makbul. Ini ringan sekali, Pak, bisa kita lakukan setiap hari. Dan kalau tidak dilakukan tidak dosa, tetapi cek ruginya, gitu. Rugi besar. Nah, juga keluar Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kalau tidak dikerjakan tidak dosa kita. Tapi kalau namanya ini kesunahan, kalau dikerjakan fadilahnya besar sekali. Meskipun ini kalimat hanya ringan dan sudah sangat familiar sekali. Kesunahan itu seperti itu. Berdoa, loh Ustaz, apakah berdoa nggak boleh pakai bahasa sehari-hari saya? Boleh, tetapi tidak bernilai sunnah karena tidak memakai kalimat yang Rasul ajarkan. Ustadz, kalau saya nggak puas hanya membaca kalimat sependek itu, kalau saya rotib hadat yang berlembar-lembar itu. Kita tidak ngomong ini banyak, ini sedikit, tetapi kita cek statusnya bahwa itu sunnah atau bukan. Nggak puas dengan yang pendek ini, kemudian mau keluar rumah baca surat Yasin misalkan. Yang pertama, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kedua tadi tidak diajarkan meskipun itu Al-Quran statusnya dan lebih panjang kalimatnya. Baca Al-Qurannya is okay, baca Al-Qurannya per huruf saja pahala besar. Tetapi apabila kita terapkan untuk satu prosesi ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita tergolong ngarang. Lu ndak ngarang Ustaz, itu ada di dalam Al-Quran. Iya, satu Al-Quran pun itu kalau kita kemudian kita amalkan, kita baca dengan metode atau dengan prosesi yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, itu namanya kita membuat pensyariatan baru, itu kita ngarang. Sudah payah-payah baca doa Nurun Nubuwah, saya dulu hafal, Pak, doa Nurun Nubuwah, doanya perdukunan lah pokoknya, dan bahasanya Arab. Kalau orang tidak paham ya dianggap Islam, tapi ternyata itu dari perdukunan. Maka kita kenali sunnah. Yang sunnah ini dengan doa seperti ini sudah fadilahnya jelas, kepastiannya jelas, dan mudah-mudahan yang hadir di sini dimudahkan untuk terseleksi secara alamiah dengan sudah berikhtiar mencari ilmu, menuntut ilmu, baik secara live seperti ini maupun secara online, misalkan dengar ceramah di mana-mana, mempelajari literatur. Mudah-mudahan dibarengi oleh Allah dengan mendapatkan hidayah dan mendapatkan kemudahan hati bernama taufik untuk mengamalkan hidayah itu. Amin Allahumma amin.